Assalamualaikum Pak Wan. Mohon izin nih, hari ini saya mau mengganggu waktu Bapak. Waalaikumsalam Bu Enda, terima kasih, silakan. Saya tidak merasa terganggu. Oke, baik Pak. Kebetulan saya sedang mengikuti diklat guru penggerak nih Pak. Nah, di dalam diklat tersebut salah satunya ada tugasnya mewawancarai beberapa kepala sekolah. Salah satunya Bapak nih, karena Bapak adalah kepala sekolah saya, dan memang salah satu yang harus diwawancarai adalah kepala sekolah sendiri. Baik. Nah, wawancaranya itu mengenai pengambilan keputusan Pak, pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan Pak. Mohon izin waktunya Pak. Ya, silakan Bu Enda. Ya, baik Pak. Mungkin kita sudah sering kali ya Pak menghadapi beberapa kasus, terutama di sekolah ya, sudah sangat banyak mungkin ya. Dari beberapa kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi, kira-kira cara mengidentifikasi Pak, mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, menurut Bapak bagaimana cara mengidentifikasi di awal? Baik Bu Enda, untuk pertanyaannya bahwa memang di SDT Rahmania itu sangat beragam sekali. Di samping siswanya juga yang banyak, otomatis orang tua siswa juga banyak. Kemudian termasuk guru ya. Jadi kita ada guru 85 orang. Tentunya mereka beragam permasalahan-permasalahan mereka yang ada, yang saat ini saya hadapi ya. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di guru, kemudian yang ada di orang tua, menjadi bagian dari hal-hal yang memang harus menjadi perhatian saya di sekolah ini. Cara mengidentifikasinya Pak, maksudnya ada hal-hal yang dalam masalah itu ada kepentingan memang yang sama-sama benar atau ada yang salah, bagaimana Pak mengidentifikasi? Ya betul, seperti begini, ada orang tua siswa yang agak kesulitan dalam membayar iuran SPP ya, membayar SPP. Ini sampai beberapa bulan itu tidak bayar, padahal memang itu menjadi kewajiban mereka. Akan tetapi kami dari sekolah juga mempertimbangkan itu, ya, mempertimbangkan solusi-solusi yang ada. Kemudian kami juga melihat kondisi-kondisi orang tua yang saat ini dampak pandemi yang memang melanda mereka. Akhirnya kami ya, dari sekolah memanggil, berkomunikasi, dan tentunya untuk kebaikan bersama. Baik Pak, berarti sebetulnya di dalam kasus itu tuh ada kepentingan yang sama-sama baik ya, sebetulnya sama-sama benar ya. Yeah. Berarti Bapak nanti pernah mengalami kasus tersebut dan berupaya mencari solusinya seperti apa. Nah, selanjutnya Pak, dalam pengambilan keputusan di sekolah selama ini menghadapi beberapa kasus yang Bapak hadapi, terutama kasus tentang dilema etika ya Pak, yang tadi saya sudah sampaikan ke Bapak. Kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur apa yang Bapak jalani selama ini bisa untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang pernah Bapak alami tersebut? Ya, jadi setelah kami mendapatkan, contoh tadi ya mungkin yang orang tua siswa itu ya, kami mendapatkan data itu dari keuangan. Kemudian kami lihat memang jumlah nominal yang mereka harus bayar tunggakan itu cukup besar, sehingga dikhawatirkan kalau ini terus dibiarkan maka akan menjadi hutang menumpuk dan khawatir tidak terbayar. Jadi kami langkah pertama adalah memberikan surat kepada orang tua, surat pemanggilan, sehingga bisa datang ke sekolah untuk kita bicarakan, dan kami tidak menyampaikan suratnya juga ke anak-anak, itu tidak boleh ya, karena kami selaku sekolah ramah anak punya komitmen yang kuat bahwa anak tidak boleh dilibatkan dalam suatu kondisi di mana orang tuanya yang memang sangat kurang kondusif. Jadi hak anak untuk belajar kita tetap lakukan. Terkait masalah keuangan antara sekolah dan orang tua siswa, ini kita lakukan diskusi ya. Diskusi empat mata gitu. Empat mata, betul ya. Jadi bahwa kami juga meminta supaya kedua orang tua itu hadir, antara ayah dan bunda, sehingga kita nanti akan kita bicarakan yang terbaik nanti seperti apa yang bisa dilakukan oleh orang tua siswa,
apa yang harus dilakukan oleh sekolah untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan anak-anaknya belajar di sekolah, seperti itu. Baik Pak. Selanjutnya hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, kami harus melakukan tahapan-tahapan ya, diantaranya merencanakan. Masalahnya seperti ini kita rencanakan dengan apa kira-kira gitu. Rencanakan langkah-langkahnya, betul. Kemudian kami identifikasikan, ya. Kemudian juga kami bicarakan dengan orang tua solusinya Diskusi nanti gitu ya? diskusinya nanti diskusi. Oke, baik, Jadi ada Pak. 3 tahapan tadi. Ya, baik Pak. Kemudian dari hal-hal atau kasus-kasus yang pernah Bapak tangani terkait dengan kasus dilema etika, kira-kira ada tantangan tersendiri nggak Pak? Tantangan yang menurut Bapak tuh kasus ini lebih menantang saya gitu, kira-kira ada nggak Pak? Betul, jadi kami harus dalam membuat sebuah keputusan, saya selaku kepala sekolah tidak bisa menentukan sendiri ya. Kami harus bekerja sama, meminta pendapat juga dari rekan-rekan saya sebagai wakil-wakil kepala sekolah. Ya, jadi supaya nanti juga ada solusi-solusi atau hal-hal yang menguatkan yang bisa sekolah lakukan. Jadi tidak langsung begitu saja, karena kita berharap bahwa nanti ketika kita sudah diskusi dengan orang tua itu akan mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Ya, selanjutnya Pak, kalau dalam menghadapi masalah yang Bapak hadapi sebelum Bapak mengambil keputusan, apakah Bapak langsung mengambil keputusan saat itu melihat kasus di depan mata atau Bapak butuh waktu tersendiri dalam memikirkan bagaimana kira-kira kasus ini dapat saya tangani gitu? Ya, biasanya saya bisa berpikir sejenak ya, melihat situasi, kondisi, kemudian kapan nanti waktu yang tepat kira-kira untuk Berarti butuh waktu ya Pak? Betul. Okay. Jadi supaya lebih nyaman saja. Baik. Ya, selanjutnya Pak, dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika yang tadi sudah saya sampaikan, kira-kira adakah seseorang atau orang lain atau adakah faktor-faktor yang membantu Bapak selama ini? Ya, kami selalu bekerja sama dalam menentukan sebuah keputusan ya dengan wakil-wakil kepala sekolah. Ya, jadi supaya lebih bijak keputusannya. Gitu. Ya, baik. Ya, terakhir nih Pak, pemaparan yang tadi Bapak sampaikan sudah luar biasa. Yang terakhir nih Pak, kira-kira dari beberapa kasus kemudian langkah-langkah yang Bapak ambil atau ada pembelajaran apa yang kira-kira Bapak bisa petik refleksi buat dari kasus tadi ya Pak. Jadi pengalaman apa yang sudah Bapak dapatkan dari menangani beberapa kasus selama ini? Ya, refleksinya bahwa memang sekolah harus memiliki beberapa faktor ya, diantaranya adalah SOP yang jelas ya, terkait permasalahan-permasalahan di sekolah, kemudian kerjasama dengan tim itu harus dilakukan ya, kemudian dalam mengambil sebuah keputusan itu juga harus betul-betul bisa tahapannya berarti juga betul sekali tahapannya ya. Supaya lebih baik lagi. Ya, baik Pak, Ya. pemaparan yang Bapak sampaikan sudah luar biasa. Pertanyaan saya pun sudah habis ya Pak. Terima kasih atas waktunya untuk wawancara saya hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat ya Pak yang didapat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya mohon undur diri Pak. Saya pamit mau ke ruangan saya langsung. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sukses selalu Bunda ya. Assalamualaikum Bu Nita, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Enda. Bu Enda gimana, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Mohon izin Ibu ya. Gimana, Bu? Saya tuh dari Diklat Guru Penggerak, calon guru penggerak, mendapatkan tugas Ibu untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Akhirnya karena kita satu instansi, saya menunjuk Ibu untuk bahan wawancara saya, salah satunya dengan Pak Wawan juga. Wawancaranya tentang Ibu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Langsung saja ya Bu. Maaf, jadi mengganggu waktu Ibu. Ini Ibu ya, mungkin selama ini kan kita
seringkali menghadapi beberapa kasus di masalah yang bervariasi lah ya Bu, terutama di sekolah yang sifatnya heterogen. Kira-kira kalau Ibu sendiri dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, cara mengidentifikasi gitu ya Bu, mengidentifikasi awal kasus itu merupakan suatu dilema etika atau rujukan moral, menurut Ibu bagaimana cara mengidentifikasi di awalnya? Oke, sebelumnya terima kasih Bu Eda ya, udah menyempatkan untuk melaksanakan tugasnya melalui saya gitu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Bu Eda ekspektasikan ya, lancar semuanya. Ya, jadi kalau kita berada dalam sebuah lembaga, namanya kerja tim, kerja berorganisasi, pasti ada 1, 2, 3, 4 kasus-kasus ya Bu Eda ya. Mungkin kita melihat itu sebagai sebuah tantangan bagaimana seorang penanggung jawab unit itu bisa memberikan solusi. Kalau saya melihat karena di SMA ini baru 2,5 tahun ya Bu, gitu. Jadi benar-benar baru merumuskan, mencari pola terbaik gitu kan, mencari role model terbaik gitu ya untuk unit kami gitu ya. Ya selama ini saya coba terapkan bersama tim saya gitu kan, bagaimana kita mengidentifikasi yang rujukan moral sama etika ya, dilema etika gitu. Kalau secara garis besar, kalau saya lihat dilema etika itu jika memang ada dua kebaikan yang dibenturkan ya. Jadi ada 2 kebaikan atau 2 kepentingan yang dibenturkan di satu gitu ya. Nah, kalau konteksnya seperti itu, yang saya kategorikan itu sebagai dilema etika gitu ya. Namun satu lagi, kalau seandainya tadi Bu Eda bilang rujukan moral, berarti artinya ini akan dibenturkan dengan yang namanya moral gitu ya, dengan yang namanya bagaimana seseorang itu melaksanakan tanggung jawabnya dia gitu. Jadi istilah kata kalau ada 2 kepentingan, dua kebaikan jadi satu gitu kan. Kalau yang ini bagaimana mereka akan berhadapan dengan dirinya sendiri ya, sebagai seorang manusia memiliki moral, memiliki adab seperti itu. Mungkin itu ya Bu Eda ya. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya kalau Ibu menghadapi kasus-kasus seperti itu, anggaplah dilema etika gitu ya, dalam menjalankan keputusan Ibu tahapannya seperti apa Bu? Iya. Prosesnya atau prosedurnya, langkah-langkah yang Ibu ambil dari awal sampai akhir bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi mungkin kita langsung ambil case-nya aja ya Bu Eda ya, yang pernah terjadi di sekolah gitu ya. Andaikan kalau kita berbicara tentang kedisiplinan, pasti berbicara tentang peraturan sekolah gitu ya. Satu contoh gitu ya, ada peraturan sekolah kami itu pasti sama ya, semuanya itu datang jam 7.00. Kalau dispensasi waktunya ya paling 7:02 gitu ya, itu dispen itu. Itu pun untuk orang yang sudah berkali-kali lipat tidak ada dispensasi gitu ya. Misal kita dihadapkan dengan salah satu murid yang datang terlambat. Ya, ternyata ketika kita tanyakan gitu kan, kenapa terlambat? Ya Bu, tadi saya harus nganterin ibu saya dulu ke pasar karena ayah udah nggak ada dan lain-lain seperti itu ya. Nah di sini kita melihat satu anak tersebut konteksnya tidak disiplin karena tidak datang jam 7 gitu kan. Tapi tidak disiplinnya karena harus menjalankan kewajiban dia sebagai seorang anak. Jadi di sini dia menanggalkan kewajiban dia sebagai seorang siswa harus datang pagi, tapi dia memenuhi kewajiban dia sebagai seorang anak membantu ibunya gitu ya. Nah ini satu case yang beberapa kali saya temui gitu ya di lapangan gitu ya. Anak-anak kami datangnya tidak tepat waktu karena alasan itu gitu ya. Nah kalau saya melihat yang pertama pasti komunikasi dulu gitu ya. Komunikasi terus seperti apa kesulitan atau tantangan dari keluarga gitu ya. Diajak bicara 4 mata atau gimana? Diajak bicara 4 mata gitu ya. Jadi saya terbiasa untuk berdialog ya Bu Eda ya. Walaupun dengan murid ataupun dengan guru saya selalu berdialog gitu ya, jalin komunikasi ya. Betul, di dalam ruangan gitu kan. Saya tanya heart to heart dari hati-hati, emang kemana gitu kan. Iya Bu, waktu saya begini segala macam, ibu saya nanya ngomongin segala macam gitu kan. Nah, ketika saya sudah tahu case-nya apa gitu kan, berarti tahapan yang pertama harus saya lakukan adalah saya mengkondisikan untuk berempati gitu ya. Saya empati dulu gitu ya. Karena menurut saya kalau saya nggak berempati,
mau itu anak ngasih alasan 1000 alasan itu nggak akan saya terima, saya tolak semuanya gitu karena saya nggak punya empati. Begitupun juga dengan guru saya gitu ya. Kalau saya nggak ada sikap menumbuhkan empati saya gitu kan, ya udah gitu kan itu ya biasa aja gitu, ngasih alasan apapun cuma sekedar alasan dan saya nggak bisa terima gitu ya. Yang kedua, saya harus mengkondisikan diri saya untuk open mind, bahwa setiap orang itu memiliki kondisinya berbeda gitu ya. Karena kita mungkin fine-fine aja gitu ya, baik-baik aja. Anak yang 1-2 mungkin baik-baik aja, guru yang 1-2 baik-baik aja ketika kita jam 7. Tapi di luar sana gitu kan, ada loh case-case yang membuat anak kita itu nggak bisa datang jam 7. Maka saya harus open mind bahwa kasus-kasus seperti itu realitanya ada gitu kan. Dan yang ketiga yang harus saya lakukan adalah saya harus bagaimana menumbuhkan sosial saya gitu kan, jiwa sosial saya itu, karena itu bagian dari kompetensi kepala sekolah yang harus dibangun terus gitu kan, kompetensi sosial. Jadi bagaimana saya mengkondisikan anak ini agar memiliki solusi untuk ibunya gitu ya, seperti itu. Jadi itu tahapan yang ini mungkin 1, 2, 3 ini yang harus saya lakukan ya Bu Indah ya, secara personal gitu ya, sebagai penanggung jawab unit. Terus selanjutnya saya mungkin ya bagian bukan tidak percaya sama murid gitu ya, sama anak tersebut ya, ini bagian dari saya membangun komunikasi dengan orang tua. Jadi saya menghadirkan orang tua juga ke sekolah gitu ya, saya berdiskusi segala macam gitu ya kepada beliau. Lalu nanti saya minta pendapat beliau, gimana Bu kalau misalnya anak ibu begini datangnya di atas jam 7 terus itu kan, anak ibu bisa tergesa-gesa dan segala macam gitu kan, kita ajak diskusi orang tuanya seperti itu. Oke, baik Bu, penjelasannya rinci sekali. Selanjutnya Bu, dalam kasus ini kira-kira menurut Ibu yang Ibu anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan itu apa Bu? Kira-kira yang Ibu kira-kira itu dalam ada kasus tersebut yang paling efektif menurut Ibu dalam pengambilan keputusan. Kalau tadi kan prosedurnya, kira-kira yang udah Ibu jalani apa? Ya kalau waktu kejadian tersebut ya, berarti anak tersebut sudah kita ajak komunikasi, orang tua juga komunikasi, lalu besoknya ya itu anaknya datang tepat waktu gitu ya. Itu saya lihat sudah efektif gitu ya. Jadi sekolah itu bukan hanya kita memberikan judgement ke anak-anak, tapi juga memberikan solusi. Ya, gimana nih solusinya, kita tawarkan solusinya gitu. Selanjutnya Bu, ada lagi Bu, mohon maaf nih pertanyaan banyak. Dari kasus-kasus yang Ibu hadapi terkait dengan dilema etika, kira-kira ada tantangan tersendiri nggak Bu dalam pengambilan keputusan? Oh ada pastinya itu, pasti ada ya kalau tantangan ya gitu ya. Iya. Karena yang paling itu apa Bu tantangan menurut Ibu? Yang paling mungkin yang paling dibilang berat juga enggak gitu, paling Ibu ingat-ingat selalu gitu tantangannya apa? Orang tua ya. Gitu ya. Iya betul. Jadi menghadapi orang tuanya. Kalau menghadapi orang tua ya, karena gini, orang tua kita kan beraneka ragam ya, Bu Endah ya, backgroundnya juga macam-macam gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak kita berikan pendampingan atas kasus kedisiplinan atau apapun itu namanya, yang kalau resultnya itu lebih ke keluarga, itu memang benar-benar kita harus hati-hati gitu ya. Sensitif ya, sangat sensitif sekali gitu. Baik Bu, selanjutnya kalau dalam menyelesaikan masalah selama ini Bu terkait dengan dilema etika, apakah ada waktu khusus Ibu dalam menyelesaikan masalah tersebut? Misalnya butuh waktu tersendiri, Ibu menyendiri dulu sebelum memutuskan kasus tersebut, atau Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga? Ya, jadi yang pertama, kalau saya pribadi gitu ya Bu, ini memiliki daily activity yang harus saya list ya, harian saya mau ngapain dan lain-lain gitu ya. Dan itu sudah record gitu ya ke buku jurnal yang saya punya gitu ya. Kalau untuk case-nya kan kita tidak pernah tahu ya Bu, case itu datangnya kapan. Tapi maksudnya yang lebih sering Ibu dalam menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika itu, Ibu langsung menyelesaikan saat itu atau butuh waktu dulu nih, kira-kira menyendiri dulu sambil merenung harus langkah apa yang saya ambil gitu. Kira-kira yang sering Ibu lakukan itu seperti apa?
Iya, ya pastinya kalau terkait dengan geometria gitu yang memang saya bisa memikirkan terlebih dahulu, saya ada komunikasi dengan saya butuh waktu gitu ya. Saya butuh waktu sekian hari gitu ya untuk saya mengambil atau menganalisis gitu ya Bu, data-data dari orang tua gitu, dari temannya gitu kan, dari mungkin dari wawancara kepada anak tersebut atau guru tersebut gitu ya. Jadi memang butuh waktu sampai ya kurang lebih kalau 2-3 hari, baru hari, pokoknya belum sampai lewat seminggu gitu ya, sudah bisa mengambil keputusannya gitu. Berarti apa namanya, kata lainnya Ibu butuh waktu ya dalam menyelesaikan ya, jadi nggak langsung spontan hari itu menyelesaikan Ya, gitu ya. ya. Oke Bu, terima kasih. Kemudian selama Ibu menghadapi kasus-kasus yang Ibu hadapi itu kira-kira ada nggak orang-orang yang memang mempermudah atau membantu kasus Ibu? Karena Ibu kan pimpinan, apakah mungkin wakil kepala sekolah, tim dan sebagainya, kira-kira ada nggak? Iya, jadi kita ini kan nggak hanya sendirian Bunda ya, ada stakeholder lainnya gitu ya, yang pastinya juga punya kepentingan juga gitu. Jadi tergantung ketika memang kasus tersebut berhubungan dengan SDM guru gitu ya, pasti saya akan mengajak diskusi SDM yayasan gitu ya. Ketika hal tersebut ada kaitannya dengan bagaimana pengembangan guru, kenapa guru ini kok nggak berkembang, kok stagnan gitu ya, kurang upgrade dan lain-lain, itu saya diskusi ke bagian bank yayasan, kira-kira apa nih yang harus dilakukan. Baik, mungkin saja gitu kan ini jadi solusi bersama gitu kan di yayasan ataupun di unit saya sendiri gitu ya. Dan yang terpenting adalah pastinya harus diskusi juga dengan orang-orang di internal gitu ya, manajemen sekolah seperti koordinator kesiswaan gitu ya, atau korlab ya, korlab dari tiap level. Ya Bu, terakhir nih Bu, dari pemaparan yang sudah Ibu sampaikan, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya utarakan juga ke Ibu, kira-kira apa nih refleksinya nih Bu ya dari pengalaman pengambilan keputusan yang sudah Ibu jalankan? Ya, jadi Masya Allah gitu ya, yang pertama refleksinya adalah kita ini harus dapat memanusiakan orang sekitar kita gitu. Jadi siswa, guru itu adalah manusia juga gitu kan. Artinya ketika mereka punya sesuatu hal atau melakukan sesuatu hal yang di luar gitu kan, di luar yang yang seharusnya mereka tidak lakukan gitu ya, pasti ada reasonnya, pasti ada alasannya gitu. Dan sebagai seorang yang bertanggung jawab atas semua itu, maka sikap yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita bisa ya berempati dulu gitu ya, berempati sama mereka gitu kan. Lalu kita juga memanusiakan mereka dengan kasih space mereka berkomunikasi gitu ya. Jadi kita harus mengutamakan yang namanya komunikasi, yang harus mengurangi nama asumsi gitu ya. Jangan sampai asumsi kita nih anak bangunnya siang nih guru sengaja nih dan lain-lain, itu kan bagian dari asumsi gitu. Tapi yang saya ingin bangun di sekolah adalah bagaimana saya memperbanyak komunikasi saya gitu kan, sehingga tadi dengan ada komunikasi saya yakin gitu kan ada yang namanya pemahaman gitu, pemahamannya baik gitu, tidak ada yang lost gitu ya, tidak ada yang setengah-setengah gitu, semuanya menyeluruh ya, holistik gitu ya, kenapa harus A, kenapa harus B dan lain-lain, anak-anak paham ya, guru-guru juga paham gitu ya. Dan yang terakhir memang bahwasanya menjalankan sebuah tanggung jawab ya, baik itu siswa atau guru gitu kan, semuanya itu memiliki tanggung jawab masing-masing gitu ya. Yang terpenting adalah pemahaman dulu gitu, mereka nggak bisa dipaksa gitu ya, nggak bisa dipaksa harus bisa, mereka harus dipahamkan dulu, terinternalisasi dulu gitu kan ya. Intinya sebagai penanggung jawab harus memiliki empati, harus open mind sama pemikiran masing-masing orang, dan terakhir memang harus memiliki jiwa sosial gitu. Baik Bu, Masya Allah, penjabarannya luar biasa Bu. Masya Allah. Wawancara saya kepada Ibu sepertinya sampai di sini Bu, dapat pengalaman banyak sih dari wawancara Ibu. Secara nggak langsung kita bisa sharing-sharing ya, dari mungkin Ibu di SMA, saya di SD, masalahnya beda-beda, tapi dari situ pasti ada titik temu dalam pemecahan masalah istrinya apa. Makasih banyak waktunya Bu Nita. Sama Bu. Saya tidak bisa berkata-kata lagi.
Saya Hanya juga- mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan Ibu sehat selalu, Amin, amin, bisa ya Allah. menuntaskan semua amanah dan Amin. musibah. Terima kasih atas waktunya Bu Rita. Sama-sama, banyak. Saya pamit.